warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis-sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 31 ya, juz 27 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tinin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Ma tad'u min syai'in atat 'alaihi illa ja'alat
أخذتكم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقول نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم يتذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka tidak tahu isinya Al-Qur'an. Apa yang dilakukan itu adalah merupakan dugaan-dugaan, kira-kira saja. Sehingga ada juga yang mengatakan orang musyrik yang membangkang kepada Al-Quran tidak mau menerimanya itu. Mereka mengatakan, oh Quran itu adalah syair. Rasulullah sebagai penyairnya. Quran itu adalah mantra dukun dan lain sebagainya. Ahli sihir, ahli macam-macam. Karena mereka tidak tahu. Nah, sebagaimana kita kalau tidak tahu dengan dasar daripada wahyu Quran ini, ya begitu Al-Quran. Quran ini untuk mendatangkan uang. Quran itu diamalkan untuk pengiriman kepada arwah. Ya, semacam-macam itu dugaan-dugaan. Ya, macam-macam. Jadi yang dianukan itu macam-macam. Oleh karena itu, memang keimanan tanpa ada bimbingan wahyu itu nggelambiar imannya. Ya. Kita ulangi, keimanan, iman kita ini kalau tanpa ada dasar wahyu mesti akan nggelambiar. Jadi gak persis. Padahal orang beriman itu mestinya harus persis ada dasarnya yang dilakukan. Gitu. Maka orang-orang yang melaksanakan itu tanpa ada dasar wahyu dan kira-kira itulah yang namanya kadzib. Jadi mereka itu pembohong. Nah, karena tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu. Nah, maka kita lanjutkan sekarang ini. Nabi Ibrahim kemarin sampai itu diterangkan di sini banyak nabi-nabi yang menyampaikan tuntunan ajaran tauhid yaitu kitab suci itu mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi banyak juga orang yang tidak mau memperhatikan dawuh Gusti Allah itu, gitu, meninggalkan itu, maka mereka itu diazab. Maka kita lihat sekarang. Kemarin Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu. Gitu. Jadi tamu malaikat, gitu, malam hari. Nabi Ibrahim sangat menghormati kepada tamu itu. Jadi mulai pertama kali penghormatan kepada tamu itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun beliau itu tidak kenal dengan tamu itu, datangnya malam hari tapi dihormati.
Begitu karena dihormati dengan diberikan daging yang dipanggang oleh Nabi Ibrahim, daging sapi. Mereka tidak menjamah daging itu, takut sih Nabi Ibrahim. Nah, sebagai tuntunan apabila jenengan diparingi, disuguhi, harus ditilii, harus dimakan. Tapi jangan dihabiskan. Nah, kalau dihabiskan itu gurung sarapan. Nah, kenapa demikian? Karena tamu itu membawa rezeki. Gitu. Sampai sekarang itu banyak orang tua-tua kita itu tamu itu membawa rezeki. Memang betul itu. Dan Nabi Ibrahim ini kedatangan tamu 12 malaikat yang mewujudkan dirinya sebagai manusia, memberi kabar gembira bahwa kamu Ibrahim dengan istrimu Sarah itu akan dikaruniai seorang anak namanya Ishak. Tuh, itu kan bawa rezeki. Memang betul. Nah, itu. Nah, terus Nabi Ibrahim karena dia takut ini, jangan takut kamu Ibrahim, aku ini utusan Allah. Nah, untuk apa kamu ini dilanjutkan ayat 31. Qala fama khadbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian datang ke semari ini? Kepentingan apa kalian itu? Ayyuhal mursalun, hai para utusan. Dijawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Qalu, mereka menjawab, inna arsalna, sesungguhnya kami diutus, ya toh, ila qaumin mujrimin. Nah, ini kepada kaum yang berdosa, untuk menghancurkan kaum yang berdosa. Siapa kaum yang berdosa itu? Yang datang kepada utusannya disampaikan, mereka menolaknya, tidak mau menerima, yaitu kaum Nabi Lut. Nah, linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, gitu loh. Musawwamatan yang ditandai, ya, inda rabbika dari sisi Rabbmu, dari sisi Allah, itu. Lil musrifin, untuk orang-orang yang melampaui batas. Tadi ono garis ini, melampaui batas. Batasi sakmene dilampaui itu. Apa itu? Ya, melakukan sodomi dengan laki-laki sama laki-laki. Nah, kalau perempuan sama perempuan bagaimana Pak Afid? Ya sama, tidak boleh. Itu melampaui batas. Terus bagaimana kalau suami orang laki-laki mempunyai istri 5, itu melampaui batas. Lek 4 separuh, itu gak melampaui batas. Pas. Nah, kembali lagi. Terus perempuan bagaimana kalau perempuan itu wayuh? Nah, itu juga gak melampaui batas. Fitrahnya tidak begitu, gitu. Karena sudah dijelaskan. Jadi orang-orang yang melanggar fitrah itulah melampaui batas. Nah, termasuk saya kadang-kadang kalau itu. Kadang-kadang itu orang-orang itu kalau sudah nikah itu kan diberikan kenikmatan 3 fitrah itu. Yang satu, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kesenangan, ketenangan hati setelah terjadi gejolak apa? Gejolak keinginan yang menggebu-gebu terus terkabul itu regong niku lho, ruang ngono sak gurunge sunat aku rabi dikek lha gitu lho kaya itu. Kaya ngono. Itu namanya sakinah, ya toh. Yang kedua itu mawaddah. Mawaddah itu begitu. Mawaddah itu adalah cinta. Saking cintane itu sampai tidak nampak keburukan nih. Entute mambu duren, gini gitu. Terus yang ketiga adalah rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Ini diberikan oleh Allah setelah kita akad nikah itu. Setelah orang laki-laki dan perempuan akad nikah diberikan oleh itu. Nah, sekarang kenapa Pak Afid itu kok sampai terjadi pegatan itu orang muslim itu? Ini semua loh ya yang diberikan ini kepada semua manusia. Bukan muslim itu. Loh, apa kok akeh wong pegatan ustad. Lah ini melampaui batas. Wis duwe bojo kok sir-siran. Nah, itu. Biasanya kakian ngono. Sehingga dia terjerumus dengan percintaan itu lagi. Wis sing wedok gugat cerai.
Itu kebanyakan demikian. Karena melampaui batas itu pun juga melampaui batas. Mulane karena sudah difitrahkan oleh Allah seperti itu, orang yang pegatan itu dibenci karo Gusti Allah. Dibenci. Boleh silakan, tapi dibenci. Nah, itu orang yang melampaui batas ini kayak gitu. Nah, melampaui batas ini. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ini Ibrahim itu sangat sayang ya kepada orang-orang itu sayang. Loh, di sana itu loh ada orang yang beriman dari Nabi Ibrahim. Fa akhrajna mimma kana fiha minal mu'minin fa akhrajna man kana fiha, lalu kami keluarkan orang-orang berada di negeri itu minal mu'minin, yakni orang-orang yang beriman. Dijawab oleh malaikat itu. Karena Nabi Ibrahim sayang, ojo lah ngono karepeku. Lho dik ngono ku lho ana wong sing beriman. Lho tak tokno orang yang beriman itu. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin gitu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Lah itu. Berarti ana bedane antara mukmin dan Islam. Orang berserah diri itu adalah orang Islam. Orang mukmin juga begitu. Siapakah orang yang berserah diri ini? Adalah putri dari kedua Nabi Lut. Putri dari Nabi Lut. Ada dua putri yang anak Nabi Lut itu. Itu orang yang berserah diri. Masih belum seperti Nabi Lut keimanan. Beda antara iman mukminin dengan muslimin, beda. Ya beda toh? Apa bedanya? Nah, karena begini, orang yang beriman itu, waqalatil a'rabu amanna kullan tuslimu walakin aslama waqalatil imanu fi qulubikum. Nanti di Quran surat apa? Al-Hujurat. Nah, itu datanglah seorang badui datang nang Rasulullah karena dia itu punya keinginan apa? Minta bantuan kepada Rasulullah karena paceklik. Nah, dia mengatakan, Muhammad, aku beriman. Kau ini gorong beriman. Gitu loh. Dawuh Gusti Allah, katakan Muhammad kepada orang Badui itu, kamu sebenarnya belum beriman, tapi si Islam. Apa? Wa qalatil imanu fi qulubikum. Sajane iman kono jero ati. Nah, wa qalatil imanu fi qulubikum. Kalau orang yang beriman itu sebenarnya innalladzina amanu walladzina hajaru. Innalladzina amanu wala bukan innalladzina qalu innalladzina amanu waqalatil a'rab apa lanjutane ayat innalladzina maqala setelah itu inna apa bukan terus ayat pertama innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi gitu loh. Tsumma lam yartabu wajahadu bi amwali wa anfusihim. Jadi wong sing beriman itu adalah wong sing percaya karo Gusti Allah dan Rasulnya dan dia itu tidak ragu-ragu. Tsumma lam yartabu, dia tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia jihad melaksanakan kepercayaannya itu dengan dirinya dan harta kekayaannya. Jihad itu melaksanakan kepercayaan, itulah sing wong beriman itu. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan juga innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Itu secara A'raf. Jadi wong sing beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar atine, bergetar. Dan apabila dikatakan apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu zadadum imanan, semakin mantap itu ya Allah ya begitu. Nah, apalagi kalau dibacakan siksa, waduh ya Allah mohon ampunan dia. Itu. Nah itu. Jadi ada bedanya antara orang yang beriman dan orang Islam. Nah, wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafunal adzabal alim. Wa tarakna fiha, dan kami tinggalkan pada negeri itu, ya sesudah dihancurkan negeri Nilut itu, ayatan suatu tanda
lilladzina yakhafunal adzabal alim, bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Itu ada tanda itu, supaya tidak mengulangi lagi. Itu maksudnya. Nah, itu memang begitu. Itu oleh ono apa sudah tahu begitu dan ada tanda bekas-bekas yang dihancurkan, itu dia akan takut dan tidak lagi orang selanjutnya itu melaksanakan seperti itu maksudnya. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang memang begitu manusia itu. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin. Wa fi Musa, dan juga pada Musa. Nah, ini diterangkan juga. Ya, ini orang banyak manusia dulu itu ada datang utusan Allah menjelaskan, memberikan bimbingan, itu dia menolaknya. Ini Musa juga begitu. Dan pada Musa juga begitu. Id arsalnahu ila fir'auna, ketika kami mengutus kepada Fir'aun, Nabi Musa diutus oleh Fir'aun, oleh Allah kepada Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun, bisultanim mubin, dengan membawa bukti-bukti yang menguasai. Sultan itu kan raja. Jadi sultanum mubin, penjelasan yang tidak terkalahkan, yang jelas dan gamblang. Gitu loh. Bisultanim mubin, yang nyata itu. Tapi mereka gak mau menerima itu. Nah, bukti yang mengalahkan itu. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fatawalla, maka dia itu berpaling. Firaun itu berpaling. Ya tak? Biruknihi, rukni ku anu pilar. Mira, biruknihi, bersama dengan tentaranya. Jadi tentara itu merupakan pilar Firaun yang yang taat kepada Fir'aun. Waqala, dan berkata kepada Musa, Fir'aun itu, sahirun aw majnun. Dia Musa itu adalah seorang tukang sihir, yang seorang gila atau seorang gila. Jadi gila itu bukan yang dimaksud di sini, bukan gendeng itu, bukan gila yang tidak punya akal, tidak. Tapi karena kehebatannya di Nabi Musa melampaui batas, gak terjangkau oleh akal, itu gile. Apa oleh wong Jakarta? Gila. Ini gitu. Apa itu? Gile lek Jakarta. Oh, aduh, anjane dengar iki. Ngene iki lho. Gila anak itu. Tapi bukan gila-gila sing ora kena itu. Apa sih gila hebat dikatakan gila orang itu. Oh. Gila itu loh. Sahirun au majnun, adalah seorang yang tukang sihir atau seorang yang gila itu. Waduh. Fa akhadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa dia dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka fil yammi, ke dalam laut, hingga tenggelamlah mereka. Wahuwa, sedangkan dia Fir'aun itu mulim, melakukan pekerjaan yang tercela, yaitu mendustakan Rasul dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah itu. Jadi ini dicontohkan oleh Allah bahwa orang-orang yang menolak ajaran-ajaran Allah seperti ini. Lah ini tetap berlaku kepada kita ini, gitu loh. Wa fi adin id arsalna alaihim rihal akim, wa fi, dan juga pada kaum Ad. Nah, apa itu kaum Ad, Nabi Hud. Itu juga begitu. Karena dia menyembah berhala, membangga-banggakan harta kekayaannya, dielingno karo Nabi Hud. Id arsalna alaihim rihan akim. Lah tapi dia menolaknya. Maka didatangkan kepada mereka itu angin. Yang disangkanya angin itu membawa berkah. Kenapa? Karena akan hujan turun. Ternyata hujan tidak turun. Wah, hancur semua rumah-rumahnya. Dan orangnya tercabak-cabik. Wis gak karu-karuan. Itu kaum Ad. Nah, hancur semua itu. Nah, itu tanda-tanda bekas sampai sekarang masih ada itu. Bekas rumah yang ditenggelamkan oleh Allah. Ukir-ukiran. Bukit-bukit yang diukir itu. Nah itu. Nah, masih banyak. Mata zarumi syai'in atat alaihi illa ja'alat sukar romim. Mata zarumi syai'in, angin itu tidak membiarkan sesuatu pun, baik jiwa ataupun harta bendanya. Atat alaihi illa ja'alathu karromin, yang dilandanya melainkan dijadikannya seperti serbuk. Jadi sing dilanda putaran angin ini jadi hancur kabeh. Hanya cuma beberapa jam saja hancur semuanya. Koyok barang rosokan.
Ada juga wa fi Tsamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Ini juga begitu. Wa fi Tsamud Nabi Soleh juga sama, diingatkan umatnya, kaumnya itu ojo dibeleh si onta itu. Ya tahu Nabi Soleh. Ternyata disembelih saja. Nah, akhirnya dihancurkan oleh Allah apa itu? Apa itu? Jeritan malaikat. Jadi kilat petir, cawar itu buyar gitu. Masya Allah itu. Wa atau an amri rabbihim fa akhadathum sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka mereka berlaku angkuh, sombong terhadap perintah Allah itu, Nabi Soleh itu. Fa akhadathum sa'iqatu, lalu mereka disambar petir lah ini. Ceritanya Nabi malaikat itu. Wa hum yanzurun, sedangkan mereka melihatnya pada siang hari itu. Enggak sombong, tidak sombong. Malah di situ dijelaskan bahwa mari beleh unta itu berlagak, wah, menunjukkan orang yang gagah, berpesta pora. Jarno itu dikai waktu hanya cuma 3 hari, nanti setelah 3 hari dihancurkan oleh Allah. Dikai waktu 3 hari. Famasta'u min qiyami wa ma kanu muntasirin. Maka mereka sama sekali tidak dapat bangun, gak iso tangi dia. Mereka tidak mampu bangkit sewaktu azab itu turun. Wa makanu muntasirin. Dan tiadalah mereka orang-orang yang dapat mengalahkan Allah. Gak iso kan. Gak iso melayu nang dia iso. Wa qauman nuhim min qabl innahum kanu qauman fasikin. Sama. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh malam itu berat. Itu 950 tahun dia berdakwah. Siang, malam. Lah kalau didakwahi itu malah nyingkrik, tidak ditutupi raine. Enggak mau, sampai hanya cuma dapat itu, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan dapat 80 itu selama 950 tahun. Sehingga Nabi Nuh ini meminta kepada Allah, ya Allah, kula ni mboten sanggup hancurkanlah ini umat ini sampai teko anak cucunya ini, sebab nanti percuma bapak mbokne kafir iki anak ikut dadi kafir ya juga begitu, hancurkan aja. Akhirnya wis lek ngancani ngono kon gawe ya perahu. Nah gawe perahu di tengah padang pasir sing ana segorone tambah dilok-ilokno karo wong kampung. Drontahno iku bener kate gila. Gak ono laut kok gawe perahu sakmono gedene. Beda profesi wis. Asale dakwah, karena tidak laku dakwahnya jadi tukang kayu. Tukang kayu. Tapi tidak mengerti mereka itu. Setelahnya itulah dihancurkan oleh dilep itu. Nah itu semuanya karena dia menolak tuntunan Gusti Allah, itu menolaknya. Ini sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah. Bagi siapapun yang menolak tuntunan Allah itu, maka pasti akan diazab. Cuma tunggu kapan azabnya, ono waktune gitu. Nah, ini baru dijelaskan oleh Allah. Coba sekarang, Allah itu kuasa. Allah kuasa. Yang menciptakan alam raya ini Allah. Wassamaa bainahuma bi'aiti wa inna lamusi'un itu. Wassamaa banainaha bi'aitin, dan langit itu kami bangun dengan kuasa kami loh. Tadi wong menungso lek dendeng-dendeng ora suwe. Iku repotan bangun langit itu. Menciptakan matahari itu lebih sulit. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa itu. Wal ardo farosnaha fani'mal mahitun. Gitu. Dan bumi itu kami hamparkan. Gitu. Kami ratakan itu. Fani'mal ahidun, maka sebaik-baik yang menghamparkan itu adalah kami. Jadi menungso menghamparkan hanya cuma sedikit sekali, tapi Allah. Di mana jenengan berpijak bumi itu terasa hampar semuanya itu. Kuasa Allah. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allahum yatadzakkarun. Wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu khalaqna zaujaini, kami ciptakan berpasang-pasangan. Itu Allah. Ya toh. Laki-laki, perempuan, ya toh. Siang, malam, jauh, dekat, manis, kecut, gitu loh.
Kan begitu tak? La'allahum tadzakkarun, supaya kalian tuh berpikir. Supaya berpikir itu diberikan seperti itu. Ini kuasa Allah. Oleh karena itu fafirru ilallah. Maka segeralah kembali kepada Allah. Ini perintah. Lah ini orang-orang sing gak ngerti lah ngono to, sing gak ngerti Quran. Fafirru ilallah di anu to, di amalno ping pira ping 100. Lah yo apa iku? Lagi lu fafirru ilallah, bali onang jalan Allah, bukan ini. Apa? Tapi jalan ini iku lo kamu ikuti, Quran ini kamu lakukan. Karena mereka tidak mengerti tentang Quran, sing diamalno fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru. Ya apa? Ngerti? Jelas ini, Pak. Tadi ojo undung ngono. Itu. Fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada Allah. Inilakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dan gamblang. Itu loh. Maka balio kon iku, balio nang Qur'anmu ini. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin. Lah ini. Lah kalau sudah begitu janganlah kalian itu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Ojo sampai kamu menyekutukan Allah. Itu. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Nah itu loh. Jadi aku ini jelas no iki. Supaya kon gak koyo ngono iku. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Itu. Kadzalika atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu, demikianlah ya ta. Peristiwa-peristiwa itu tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka itu, melainkan mereka mengatakan sahirun au majnun, adalah seorang tukang sihir atau orang yang gila. Itu gak hanya cuma itu. Mulane wis gak perlu, sampaikan saja, ojo direken omongan iku Muhammad itu. Sahirun au majnun. Nah itu. Nah, Shadaqallahul azim. Lali, saking asik. Jadi itulah Pak, itu memang apa jenenge, kebanyakan begitu. Jadi dia itu sebenarnya males. Cuma untuk menutupi kemalasan itulah bermacam-macam ucapan gitu. Jadi ucapan ini males itu orang males gak seneng gak gelem, tetapi dengan alasan apa sih kan iku gak ngaji, apa Pak Fit kok gak teko, oh aku ngene aku itu alasan saja gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanya, monggo silakan mau bertanya. Ada enggak yang tanya? Ayo, itu ada yang tanya. Ini tentang iddah, Pak. Pada hari-hari yang lalu, saya takziah ke rumah saudara saya yang telah suaminya meninggal. Kemudian saya tidak ditemui di ruang tamu. Tapi saya disuruh masuk di kamar khusus begitu. Jadi di situ ada tempat sholat, ada Al-Quran dan tidak keluar. Dan saya ke sana juga tidak keluar. Maaf, saya tidak menemui ini masa iddah. Maksud saya, masa iddah itu pelaksanaannya bagaimana? Apakah seperti itu di dalam kamar dan tidak keluar sama sekali? Bagaimana kalau seorang ibu ini seorang PNS, apakah menunggu masa iddah sampai 100 hari di dalam kamar? Seperti itu, Pak. Ya itulah gara-garanya gak gelem ngaji, ya begitu. Masa iddah itu tidak diperbolehkan apa? Rabi maneh. Intinya hanya rabi maneh. Gitu. Intinya masa iddah tidak boleh kamu itu nikah lagi. Iya. Nah terus bagaimana? Nah memancing-mancing supaya orang lain, orang laki-laki cinta kepadamu ini membuat benges, itu jangan dulu.
Itu memancing-mancing supaya ada orang yang mencintai dirinya dengan cara mengundang itu mang bengesan. Terus apa meneh? Menarik, Ya memikat. sikulah gitu. Itu sebenarnya begitu. Enggak apa-apalah kalau memang masa idah 3 bulan. Oh, masa idah ditinggal mati itu 4 bulan loh. 4 bulan 10 hari. Bukan 3 bulan 10 hari, Pak. 3 bulan 10 hari. 100 hari. Loh, 130 hari kan pegatan. Cerai. Oh. Kan lain dengan mati. 4 bulan 10 4 hari. bulan 10 hari. Oh, beda. Nah, itulah 4 bulan 10 hari. Lah kalau 4 bulan 10 hari ada di dalam kamar terus ya opo lah putih ngono ta. Lah ya itu saya yang gumun, setahu saya ya seperti Pak Hawi tadi itu tidak menikah Tidak dulu malih, gitu. tidak boleh rabi maleh sebelum habis itu. Habis masa idah. Masa idah itu. Malah itu harus 1 tahun. Sebenarnya 1 tahun semua keluarganya masih bertanggung jawab kepada istrinya itu. Dulu-dulu bertanggung jawab. Selama 1 tahun ini. Nah, jangan boleh pergi ojo oleh rono-rono ta wis umpama wis 1 tahun. Sebab kenapa? Di dalam keluarganya itu, keluarga laki-laki itu mempertahankan sampai 1 tahun ini dijamin itunya supaya gak kesursurabi, ikut berduka cita lah. Jadi kok 4 bulan oleh 30 dino rabine cek gak ngono, kok sik. Jadi supaya rasa berdukanya itu hilang. Gitu loh. Nah, Rasulullah itu sampai ditinggal mati oleh Khadijah itu sampai 2 tahun, ada yang menyatakan 2 tahun, ada yang 1 tahun tidak nikah. Itu, Artinya tidak. kan boleh keluar ya Pak ya? Nggak boleh. Penting rabine yang kok boleh ke rabine. Rabine itu di dalam kamar. Itu loh Pak. Disediakan sajadah dan Quran. Aku ya tahu apa adikku lah kali kayak adikku. Ya tahu Apa? Iya terus. Ya. 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 Dengan mertua. Bukan. Ya, betul. Itu gini, itu terserah si anak mantu ini. Kalau sudah masa idah sudah habis, itu ya memang mbok abang-abang lambe sing mertua iki wis nak kondikine tak anggap anakku dhewe. Bisa. Tapi arek mentok apa iku jenenge sing mantune iku nggih pun enggak apa-apa, itu terserah dia. Kalau kepingin rabi maneh, ya terserah saja, silakan. Sudah ada sudah ada aturannya, diperbolehkan. Jadi kalau dia si mertua itu meminta supaya berada di rumahnya mertua, di sini saja, itu bagus, memang bagus itu. Itu menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak mantu itu. Nah, kalau nanti itu anak mantu ini wis habis masa idahnya, Pak, aku kok disenengi wong lanang itu, saya akan rabi itu bagaimana? Nah, ini jangan kamu tolak, ini yang tidak boleh. Iya. Ya, rasa ada bedanya. Lek dikongkon dekon itu bagus. Ono dikene kon tak anggap anakku dhewe terus apa? Lah iya bagus. Itu bener. Ya. Tetapi engko lek wis sing mantune iku ngomong, "Pak, niki ana wong lanang sing kepengin kali rabi kali kula. Masa idah pun mari niki kula yo napa? Iki jangan kamu larang. Ya wis nak lek ancane kon niku kepengin rabi yo sarap apa ngono. Ojo nak, ojo jangan, ndak boleh. Yo rabi dhewe lah ngono. Ya, Pak? Loh, bisa, makanya boleh. Itu memang boleh. Terserah si perempuan itu. Makanya jangan kamu larang, gitu loh. Gak boleh, gak sampai geger. Itu haknya. Manusia itu tidak hanya kebutuhan makan saja, loh, Pak. Makan, minum, pakaian. Ada kebutuhan yang lain ya. Kita apa biologis apa yang namanya? Kebutuhan batin. Biologis. Ya. Masih setengah pin. Masih udah setengah pin. Istrinya yang meninggal Pak juga ada aturan masa Ya.
Karena persoalannya begini, Bu. Masa iddah itu satu itu pertama untuk mensucikan perempuan itu. Jadi supaya membersihkan apa ya? Rahimnya. Tempat-tempat itu gitu. Itu dibersihkan. Selama bersihnya itu 4 bulan 10. Kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Tapi kalau apa namanya? Cerai biasa itu 3 bulan 10 hari. Nah itu untuk membersihkan supaya suci. Jadi kalau sebelum itu bagaimana tercampur itu, Pak. Tercampur. Bisa juga nanti kok ke susu rabi, marah dadak hamil. Terus anak siapa ini? Nah itulah perlunya begitu. Karena orang laki itu tidak ada untuk membersihkan, bersih dewe. Setelah melakukan itu kan disiram bersih dewe toh. Nah, itu. Bersih dewe, berarti ya sudah tidak perlu. Itu iddah. Ya biasa itu ya sampai garingnya kuburan itu. Lain garing rapi mana? Biasa itu. Biasa itu hanya cuma orang-orang Jawa. Itu. Tapi kalau Rasulullah begitu, Rasulullah itu berpikir. Gitu. Ya toh? Lagi garing-garing, disirami terus saya cek rapi-rapi. Jadi urusan itu sudah selesai lah sebenarnya. Ya, itu urusan selesai. Jadi talak itu kan ada berapa? Ada talak cerai. Talak itu untuk kembali. Tapi ada talak roj'i, ada talak baim. Ya toh? Ada talak baim. Kalau talak roj'i, talak itu cerai itu masa iddah tidak boleh disuruh keluar. Nah ini biasanya tuh ini orang-orang Islam itu tidak pernah melaksanakan itu. Jadi saya cerai itu, terus baru ada masa iddah. Nah ini selama 3 bulan 10 hari ini jangan kamu usir si istrimu ini dari rumahmu, jangan. Kecuali kalau sudah masa iddahnya habis, barulah harus keluar. Kenapa begitu? Karena masa iddah itu masih ada kesempatan untuk bisa kembali. Mulane opo sih kok dinamakan talak itu? Cerai itu apa? Kenapa kok dinamakan talak? Pisah untuk kembali. Berpisah untuk kembali, gitu. Itu intinya begitu. Jadi kalau sudah cerai itu jangan kok kayak menowo-menowo, hutan-hutan, adem-adem balik lah, boleh, wis gak usah kok bitu maneh. Ayo, wis langsung berarti batal talaknya itu. Itu namanya roj'i. Nah nanti laporan, kita sudah kumpul lagi balik lono. Mulanya gak mungkin cedok begini langsung dapat surat cerai, tidak mungkin. Mesti ditunda sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Baru dapat surat cerai. Nah, bek menawa balik. Nah, begitu. Jadi lek wis kok kamu kumpul meneh berarti batal itu. Nah, terus pertanyaannya lah, sekarang bagaimana kalau sekarang wanitanya itu yang rapak, wanitanya menuntut perceraian kepada suaminya. Kalau wanita itu menuntut perceraian kepada suaminya ini, ya makanya ya sudah. Nah ini kalau bisa jangan boleh keluar si suaminya itu dari rumah istri itu. Ya itu loh. Nah baik menawa dek iki kangen juga ya seperti itu sama. Ya itu loh sama. Nah cuma ini suami jangan memaksakan keinginan mereka kepada istrinya karena istrinya yang menuntut perceraian. Tetapi kalau istrinya ini sadar wis ngene Mas bali omeneh wis sampe aku ayo hubungan lagi. Nah itu beda. Berarti batal itu. Sama sebenarnya. Ya monggo silakan. Kurang puas rupanya. Perceraian tapi ya perceraian. Ya. Ya apa? Betul. Memang betul. Nah, memang ada talaknya. Kita perkawinan itu memang ada ikatan. Akad nikah itu apa sih akad? Akad kan naleni itu.
ikat itu mengikat, akad nikah itu mengikat naleni antara orang laki-laki dan itu. Ono surate, ono ucap kabule, ono pertalian kasih sayang di antara dua pihak, laki-laki dan perempuan itu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kesamaan, maka pisahlah itu. Nah, di sini di dalam akad itu diwujudkan oleh pemerintah ono surate. Ono surate. Nah, tapi kalau sudah ini sudah pudar itu tadi, pudar, maka surat ini hilang. Cerai itu surat hilang, wis. Gak ada artinya. Jadi berarti apa jenenge bojo iku ono apa jenenge talake, ono surate. Jadi ono putuse, ono talake. Jadi kalau orang tua tidak ada, bagaimanapun juga tidak bisa putus. Nah, bukan ini begini, Pak. Ini seringkali digunakan oleh orang laki-laki, Pak. Seorang laki-laki, ini tak kandani rahasia nih. Kadang-kadang perempuan itu begitu, laki-laki ini sudah istri saya, milik saya, orang tua tidak boleh ikut-ikut. Betul gak itu? Itu seringkali. Nah, ini bodoh orang itu, Pak. Kenapa? Karena begini, aku menyerahkan anakku kepadamu ini, itu kan dengan harapan lebih baik daripada aku yang merawat anakku ini. Nah, tapi lah kamu sakiti anakku, ya apa tak joko. Qabil tu nikah wa tazwijah bil maril mazkur. Aku terima nikahmu, kan begitu toh? Dengan iki diterima. Padahal anakku ini ikut kamu bersamaku. Ikut meninggalkan orang tua. Bapak ibunya ini sangat berat karena kasih sayang orang tua. Cuma dia bisa membayangkan ke depan lebih enak ikut bojo daripada orang tua. Kan begitu toh? Ternyata kamu sakiti. Orang tua masih berhak. Jadi aku ngerabetno anakku karo awakmu iki bukan untuk disakiti. Nah, itulah seringkali, Pak. Nah, memang di dalam rumah tangga kita tidak boleh ikut campur. Apa itu? Tentang makan bersama, tentang hubungan seksual di dalam malam harinya dan sebagainya. Kita tidak boleh. Tapi persoalan-persoalan yang jahat, yang bisa berakibatkan fatal, menyakiti masing-masing, kita harus ikut di situ. Ya toh? Itu loh, Pak. Itu seringkali, kadang-kadang saya sendiri pernah kok terjadi begitu. Sampai ke KUA. Loh, saya bapaknya, saya menikahkan anak saya itu tidak seperti ini. Maksud saya itu adalah untuk kebaikan. Kalau kamu perlakukan seperti ini, saya tarik kembali. Coba dengan dasar anaknya memang sudah tidak mau. Itu. Oh, jadi aku kadang-kadang nakal, wong lanang itu nakal. Nah, malah ingat ya, bahwa istrimu itu bukan milikmu. Apa? Pasanganmu yang sama-sama punya kewajiban. Apa kok golong melih? Caca idolno bojomu karo yang lain boleh ndak? Itu bukan milikmu, itu pasanganmu. Gitu loh. Jadi sama-sama pasangan itu ya apa? Ya padha karo sing siji sepatuan. Lek melangkah ngarep kabeh gitu loh. Lek siji sepatuan, sing sikil kanan sepatuan, sikil kiwa juga sepatuan. Kalau sandalak itu pasangan. Dan tidak ada pasangan tidak berguna. Walaupun kamu baik, tidak punya pasangan tidak berguna. Coba sekarang, sepatu anyar apik regane 400.000, tapi mek sisih. Ono sing gelem gak? Itu. Nah, jelas ya? Sudah jelas semua? Nah, Allahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.